Angie tak hanya galau dengan mengungkit kisah lamanya dengan Ayu yang diharapkan mampu membuat Ayu meluluhkan hatinya. Berbekal kondisi finansialnya, lagi-lagi Angie gembar-gembor soal keinginannya untuk bisa menafkahi Ayu serta Bilkis secara materi. Tapi sayang, nasib tak berpihak pada Angie. Ayu yang terlanjur sakit hati dan kecewa pada Angie menolak mentah-mentah semua kucuran kebaikan Angie untuk ia dan anak-anaknya. Gimana mau menafkahi? Lantas benarkah harta warisan almarhum Jojon baru bisa dibagikan usai mengetahui orang kepercayaan almarhum Jojon? Lantas siapakah orang yang dipercaya almarhum untuk mengatur serta membagikan harta warisannya itu? Kita kalau meninggal mendadak begini kan akhirnya merepotkan keluarga, bukan ya Pak Jojo juga nggak minta pasti dia minta mati mendadak kan, artinya memang dia juga kalau bisa dia bertemu malaikat Israel pasti dia akan bangkit akan bilang, "Entar dulu ya, oh gue ngurus ini warisan dulu anak gue dapat," kan nggak mungkin begitu. Tapi kalau emang ini artinya kalau saya baru dengar seperti kamu bilang gonjang-ganjing, ini harusnya diredam dulu. Karena kan belum 40 hari, belum 100 hari, belum 1000 hari gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh ini. Nah, jadi selama ini yang dipercaya Pak Jujon siapa? Nah, itu orang itu. Anak tuh kan rata, ya perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen. Oke lah kalau untuk istri yang pertama atau yang berapa kita kan nggak tahu udah nggak dapat jatah, tapi kan yang istri terakhir ini harus dapat begitu. Pewaris papa. Pewaris papa nih, maaf nih. Pewaris bukan apa-apa. Doa. Ngedoain orang tua. Itu yang harus menjalankan untuk menjalurkan hukum. Itulah doa anaknya. Nafas yang menjaga di dalam hidupku, kau aja. Entah sampai kapan konflik keluarga almarhum Jojon akan terus bergulir. Meski ada cara tepat untuk memperjelas soal warisan, yakni melalui jalur hukum, mengapa anak-anak almarhum Jojon menolak untuk melibatkan elemen hukum agar semua jelas mengenai status juga haknya agar tak menjadi duri dalam sekam. Jalur hukum, saya tidak, maaf gitu ya, sebesar-besarnya saya selama ini tidak ada punya niat untuk mengurusin jalur hukum. Ngurusin 40 hari aja belum. 40 hari belum. Ya kan? Apalagi sampai ke sono-sono, siapa yang mengurusin, siapa yang dengar kok yang masalah jalur hukum, ya kan? Ada baiknya nggak usah berseteru lah, nggak usah ribut. Masalahnya kasihan sama Haji Jojon yang udah tenang di sana. Jangan sampai dia nangis ngelihat keluarganya ribut gitu kan. Kalau masalah gono gini, masalah harta warisan, kayaknya ada yang lebih berhak, kayak pengadilan agama, kan dia bisa bagi-bagi kan, bisa bagaimana baiknya. Biasanya kalau pengadilan agama itu memang bisa kita mintain tolong untuk bagi harta warisan gitu. Jadi kalau menurut pendapat emak pribadi nggak ada salahnya anak-anak semua dibagi gitu kan. Gitu. Nah kalau untuk istri-istri itu pengadilan agama lah yang lebih tahu gitu. Kita nggak usah ributin Pak Jojon punya tanah berapa, anaknya berapa, itu kan udah ada. Pastilah Pak Jojon juga nggak bodoh-bodoh orang, pastilah juga dia tahu pada siapa dia akan memberikan haknya dia. Mungkin di sidang berikutnya ya tanggal 1 kalau nggak salah. Kita lihat nanti kalau emang memungkinkan dan pengacara saya datang ya mungkin saya datang. Sidang lanjutan perceraian Ayu Ting Ting dengan Hendri Baskoro Hendarso atau Enji pada 1 April mendatang membuat Ayu Ting Ting tak sabar. Sementara kubu Enji yang sejak awal tidak akan mempersulit proses perceraian ini, tiba-tiba saja menyanggupi jika Enji beserta kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Lantas apakah kehadiran Enji ini sebagai bukti jika ia tak mau dicap sebagai seseorang yang kalah sebelum berperang? Lantas benarkah Ayu Ting Ting telah mempersiapkan jurus jika kelak mereka mesti duduk di hadapan hakim? Gak ada persiapan apa-apa. Apa yang mau disiapin coba saya tanya? Ya berdoa, setiap hari saya berdoa.
Tugas saya cuma berdoa, usaha, harus siap. Kemarin juga saya siap. Oh, jalanin aja bismillah. Sejak mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Kota Depok, Ayu Ting Ting memang telah mantap untuk membuang jauh-jauh Angie dalam kehidupannya. Sementara itu, Angie kabarnya berusaha mendulang simpati dari kisah lamanya dengan Ayu. Entah apa yang tengah terjadi pada Angie ketika ia gencar menggaungkan soal tes DNA, tiba-tiba ia berusaha membangkitkan cinta lamanya dengan Ayu yang dianggap belumlah kelar sepenuhnya. Sementara itu, Umi Kalsum dengan berlinang air mata tak pernah menyangka jika rumah tangga anak sulungnya akan berakhir dengan perceraian dan Ayu akan menyandang status sebagai seorang janda di usia muda. Biar cepat selesai aja gitu. Biar lepaslah anak ibu gitu. Biar ibu juga tenang, hati ibu gitu. Ayah juga tenang gitu. Siapa sih orang tua yang mau begini anaknya gitu kan. Jadi kalau masalahnya cepat selesai, lega gitu, hati ibu lega banget. Biar anak ibu bebas, beban yang dirasain itu hilang semua. Kayak ibu mohon, minta doa semua sama pemirsa, biar masalah Ayu besok tanggal 1 cepet selesainya. Biar anak ibu tolonglah dari masalah semuanya ini. Biar kedepannya sama anaknya bahagia. Minta doanya ibu semuanya, amin. Angie tak hanya galau dengan mengungkit kisah lamanya dengan Ayu yang diharapkan mampu membuat Ayu meluluhkan hatinya. Berbekal kondisi finansialnya, lagi-lagi Angie gembar-gembor soal keinginannya untuk bisa menafkahi Ayu serta Bilkis secara materi. Tapi sayang, nasib tak berpihak pada Angie. Ayu yang terlanjur sakit hati dan kecewa pada Angie menolak mentah-mentah semua kucuran kebaikan Angie untuk ia dan anak-anaknya. Gimana mau menafkahi? Saya mau memperbaikin semuanya aja, itu udah ditutup semuanya. Saya ke rumahnya juga udah nggak bisa buat ketemu lagi dengan Ayu. Jadi kalau dibilang tidak menafkahi, saya mau ketemu aja nggak bisa. Gimana saya mau nafkahin kan? Bukannya menolak rezeki ya. Bukannya Ayu sok belagu ataupun Ayu udah pintar nyari nolak rezeki ya. Yang sedikit aja dia kasih sedikit, sebegitunya aja masih diungkit-ungkit, apalagi setiap hari atau bulanan dia kasih gitu. Ayu nggak mau kalau anaknya yang dimakan sama anaknya itu nanti bakal diungkit-ungkit. Mendingan biar sedikit pun hasil jeripaya Ayu dia bisa ngidupin anaknya. Intinya itu. Saya kagak mau tanggepin ya, ngapain? Saya kerjaan saya masih banyak. Cinta tak lain adalah sebuah kisah tentang anak manusia. Dan sebagai lelaki, Angie memang cukup sukses dan piawai memainkan dan menebar jaring-jaring cinta. Walau telah banyak membuat wanita yang mengaku kecewa dengan semua sikap dan perlakuannya, entah mengapa Angie masih berharap bisa merajut lagi kisah cintanya dengan Ayu Rosmalina. Tapi mungkin suatu saat juga semuanya akan membaik, bisa menjadi baik lagi ya. Kenapa enggak bisa jadi baik itu aja. Iyalah, orang tua saya mah selalu support. Orang tua saya mah support. Ya, jalanin aja, langsung ketok palu. Dia bisa tahu siapa dia, siapa apa. Pokoknya ibu intinya anak ibu biar bebas saja dari dia gitu. Besok masalahnya biar cepat selesai gitu. Anak ibu bahagia bersama anaknya untuk kedepannya. Itu aja, nggak ada yang kita permasalahin lagi. Intinya Ayu minta cerai, mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar. Doa ibu itu aja sih. Sempat dikabarkan memiliki masalah dalam hal sosialisasi sesama warga binaan yang berujung pada tindakan anarkis, tiba-tiba saja pedangdut Dewi Persik dikabarkan kembali membuat heboh rutan Pondok Bambu. Hanya saja kehebohan itu bukan pada sebuah perkelahian, melainkan penampilan Dewi sebagai pedangdut. Dewi menyumbangkan suara emasnya dalam acara Idol Pas atau Idol Lapas dengan peserta semua penghuni rumah tahanan dari berbagai wilayah.
Titiek Puspa, Dorce Gamalama, dan Ari Tulang menjadi juri Idol Pas ini. Seakan haus dengan suasana panggung, DP pun langsung menggebrak panggung dengan 3 buah lagu berikut goyangan gergajinya. Hujan di Pondok Bambu, padahal kagak hujan.